Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah yang membahas tentang Kerajaan Majapahit yang beranggotakan Sekar Salwamena dari absen 36 dan Syepin VKB Buraya dari absen 37 dan juga Syaira Putri dari absen 38 dan Triseta Agus dari absen 39, juga Wildan Tama dari absen 40 dan Zaki Rendra dari absen 41 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit, yaitu sejarah, masa kemasyuran, keruntuhan, dan lain-lainnya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan. Baik, di sini ada sejarah. Sejarah berdirinya dari Kerajaan Majapahit ini diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singsara pada 1292 Masehi akibat ada pemberontakan di Jaya Katuang, Adipati Kediri. Lalu Raden Wijaya kemudian meminta bantuan kepada Adipati Madura yang bernama Arya Wirajaya untuk membalaskan dendamnya. Dengan bantuan Arya Wirajaya, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singsara dan mengaku ingin mengabadikan diri kepada Jaya Katuang. Lalu Jaya Katuang menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Nah, saat membabat Hutan Tarik ini dijadikan pedesaan, Raden Wijaya menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalamannya, pedesaan yang dibangun kemudian diberi nama Majapahit. Dalam perkembangannya, penduduk dari Tumapel dan Daha mulai berdatangan untuk tinggal di Majapahit. Setelah membalas dendam terhadap Jaya Katuang dan mengusir pasukan Cina, utusan Kabilai Khan dari Tanah Jawa, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada 1293. Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Lalu ada juga pusat Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. Ada 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Yang pertama yaitu Mojokerto, pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintahkan oleh raja pertama, diyakini yaitu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lalu yang kedua yaitu Trowulan, mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, Raja kedua Kerajaan Majapahit, Jayanegara, memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut ini berjarak 12 km dari Mojokerto. Lalu yang terakhir yaitu Daha, merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan ke Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selanjutnya ada kejayaan kemasyuran Majapahit. Masa kejayaan Majapahit datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Majapahit yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Champa, Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Pu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya dari tahun 1293 hingga tahun 1309 Masehi. Selanjutnya ada Raja Sri Jayanegara memerintah dari tahun 1309 hingga tahun 1328 Masehi. Tribuana Tunggadewi memerintah dari tahun 1328 hingga tahun 1350 Masehi. Hayam Wuruk memerintah dari tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi. Selanjutnya ada Raja Wikramawardhana memerintah dari tahun 1389 hingga tahun 1429 Masehi. Selanjutnya ada Dyah Ayu Kencana Wungu dari tahun 1429 hingga tahun 1447 Masehi. Ada Raja Prabu Brawijaya I dari tahun 1447 hingga 1451 Masehi.
Prabu Brawijaya II memerintah dari tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Prabu Brawijaya III memerintah dari tahun 1456 hingga tahun 1466 Masehi. Selanjutnya ada Prabu Brawijaya keempat memerintah dari tahun 1466 hingga tahun 1468 Masehi. Prabu Brawijaya V memerintah dari tahun 1468 hingga tahun 1478 Masehi. Prabu Brawijaya VI dari tahun 1478 hingga tahun 1489 Masehi. Dan yang terakhir ada Prabu Brawijaya VII memerintah dari tahun 1489 hingga tahun 1527 Masehi. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit, diantaranya banyak wilayah taklukan yang melepas diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya Perang Paregreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa, dan kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit yang berpengaruh pada kehidupan kita masa kini. 1. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab Sutasoma adalah salah satu kitab peninggalan dari zaman Majapahit. Kitab Sutasoma ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Bali. Bagian dari kakawin ini dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Peninggalan dari Kitab Sutasoma yang berpengaruh di masa kini adalah salah satu penggalan kata, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang artinya berbeda-beda tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua. Kata Bhinneka Tunggal Ika sampai saat ini menjadi sebuah semboyan dari negara Indonesia. 2. Candi Tikus di Mojokerto, Jawa Timur. Candi Tikus terletak di Kompleks Trowulan, sekitar 13 km di tenggara desa Mojokerto. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14. Candi Tikus pernah sempat terkubur dan ditemukan kembali pada tahun 1914. Sebagian pendapat dari pakar mengatakan bahwa fungsi dari Candi Tikus adalah sebagai pertirtaan atau tempat mandi kerajaan. Namun, ada pendapat yang lain menyebutkan bahwa Candi Tikus tersebut berfungsi sebagai penampungan dan penyaluran air yang digunakan sebagai keperluan penduduk di sekitar Trowulan. Saat ini, Candi Tikus menjadi salah satu objek wisata Kabupaten Mojokerto, sekaligus saksi sejarah akan kebesaran Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Majapahit yang berpengaruh pada kehidupan kita masa kini. Yang pertama, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab Sutasoma adalah salah satu kitab peninggalan dari zaman Majapahit. Kitab Sutasoma ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Bali. Bagian dari kakawinan ini dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Peninggalan dari Kitab Sutasoma yang berpengaruh di masa kini adalah salah satu peninggalan Ntar di itu dia. Tiga, Gapura Bajang Ratu atau Mojokerto, Jawa Timur. Gapura Bajang Ratu berlokasi di Desa Tremon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan tua ini diprediksi dibangun pada abad ke-14. Sejumlah pihak mengatakan Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar yang pernah didirikan Majapahit pada masa jayanya. Mengacu pada catatan sejarah, gapura ini dimanfaatkan sebagai pintu masuk saat peringatan Walat Raja Jaya Negara berlangsung. Gapura Bajang Ratu saat ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang menjadi objek wisata di Kabupaten Mojokerto dan juga salah satu cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Peninggalan kerajaan berupa bangunan candi atau gagasan penguasanya. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Negara Kertagama berarti negara dengan tradisi agama yang suci. Kitab ini sebetulnya tidak ditemukan dalam kakawin Negara Kertagama, sebab Empu Prapanca menyebutnya karyanya
dengan judul Dewa Wancarna yang berarti uraian mengenai desa-desa. Kitab ini berisi tentang istilah raja-raja, Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara saradana, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Pu Prapanca merupakan nama samaran dari Dang Acarya Nadendra, mantan terpetinggi urusan agama Buddha Kerajaan Majapahit. Ia menyelesaikan naskah kitab Negara Kertagama di usia tua dalam pertatapan di lereng gunung di desa Kamalasana. Oke, selanjutnya ada juga kitab Sutasoma lagi sebagai peninggalan. Yaitu ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Itu bagian dari kaul ini dijadikan semboyan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari bagian konon Buddha dan siswa merupakan dua zat berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Kojina Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah itu, tapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Selanjutnya ada Candi Tikus. Candi Tikus pertama kali ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto saat itu, yaitu R.A. Kromojojo. Para ahli memperkirakan candi ini sebagai peninggalan kerajaan Majapahit nih pada abad ke-14 di pemerintahan Hayam Wuruk. Candi ini diperkirakan sebagai tempat mandi raja dan upacara tertentu dalam kolam-kolam candi. Candi Tikus dianggap sebagai simbol Gunung Meru dengan puncak utama yang dikelilingi 8 puncak lebih kecil. Secara mitologi, Gunung Meru dihubungkan dengan Tirta Amarta atau air kehidupan yang dipercaya memberi kekuatan hidup pada semua makhluk. Panataran. Di halaman Candi Panataran ditemukan prasasti seperti ini. Palah berangka tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan Raja Srengga dari Kediri ini menyebutkan ketika Hayam Wuruk dalam kirapnya keliling Jawa Timur, ia singgah di sebuah bangunan suci ini bernama Palah. Angka tahun tersebut diperkirakan mengacu pada awal pembangunan kompleks Candi Panataran sebagai tempat pemujaan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya, Zaki Rendra, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada Candi Jabung. Candi Jabung ditemukan di desa Jabung Candi, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Menurut kitab Negara Kertagama, bangunan ini dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi. Dalam kitab Pararaton, candi ini disebut Sejabung, tempat pemakaman Bra Gundal, salah seorang keluarga raja. Candi yang berhias motif sulur ini bercorak agama Buddha karena juga disebut sebagai Bajrajina Paramita Pura. Selanjutnya ada Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu terletak di Dukuh Keraton, Desa Temon, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura merupakan pintu untuk keluar masuk baik yang beratap atau tidak. Nah, Gapura Bajang Ratu memiliki bentuk paduk rasa, yaitu bangunan berupa pintu gerbang dengan atap penyatu. Gapura Bajang Ratu diperkirakan berasal dari abad ke-14. Gapura ini memiliki daun pintu dengan adanya 2 lubang di ambang pintu. Gapura bercorok Hindu ini memiliki fragmen relief Ramayana di sisinya dan fragmen relief Sri Tanjung di kakinya. Makasih. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami tentang Kerajaan Majapahit berupa sejarahnya dan juga raja-rajanya, juga masa keruntuhannya dan peninggalan-peninggalannya yang berpengaruh untuk masa kini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.